nama tanaman. Yukhlatu yang dicampur bil hinai dengan henna. Henna ya, kalau untuk mewarnai rambut atau mewarnai kuku itu ya. Wa yukhdabu bihi sya'ru dan disemir bihi dengan henna tadi asy'ru rambut. Wa innama sumiya syaibu sirron. Kenapa? Uban diberi nama sir, rahasia. Li'annahu qabla dhuhurihi, karena sesungguhnya uban qabla dhuhurihi, sebelum nampaknya uban, yakunu khafiyan, itu adanya tersembunyi. Kahadisin nafsi, seperti kerenteknya jiwa, kerenteknya batin, alladzi lam yadhar, yang tidak nampak. Fa'in kila, maka jika dikatakan idhofatu ammaroh, mengidhofahkan lafadz ammaroh ilaya ilmu takallimi, kepada ya mutakallim, tak tadi itu menuntut konsekuensi ittihadal amri, kepada bersatunya perkara, wal ma'muri, atau perkara perintah dan yang diperintahkan. Li'anna nafsa syakhsi, karena sesungguhnya nafsunya seseorang, iya huwa, itu ya orangnya itu sendiri. Faujiba, maka dijawab bi'anan nafsa, bahwasanya nafsu, bi'tibari ta'alluqiha, memandang keterkaitan nafsu, bil ma'asi, dengan maksiat, amirun, maka dia diberi status amir, yang memerintahkan. Wa bi'tibari ta'alluqiha bis shawab, dan ketika dia berkaitan dengan kebenaran, ala fi'li syai'in, atas melakukan sesuatu, wa tarkihi, atau meninggalkan sesuatu, makmurun, berarti dia diperintah. Fasawabu, maka yang benar, minhum, dari mereka, an-nafsu al-mutmainnah, yaitu nafsu yang namanya mutmainnah. Wahiyya al-ma'muratu, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang diperintahkan bimukhalafatin nafsi, untuk melawan nafsu al-ammarati, nafsu amarah. Fahuma mukhtalifani, maka nafsu ammarah dengan nafsu mutmainnah itu berbeda. Bil iktibari, secara iktibarnya. Wa ujiba, dijawab aidan juga, bi annal ammarata, bahwasanya ammarah ya an-nafsu, ya nafsu itu sendiri. Wa ya'ul mutakallim, dan sedangkan ya mutakallim ya al-badanu, adalah badan. Wa huwa al-ma'mur, maka itu yang badan ini yang diperintahkan. Badan inilah yang menjalani pekerjaan. Kalau nafsu itu batinnya, yang menyuruh-nyuruh. Badan adalah pelaksananya. Wa dzakara ba'duhum, dan menyebutkan sebagian ulama, anan nafsa, bahwasanya nafsu, tangqasimu, itu terbagi, salah satu aksamin, menjadi 3 bagian. Li salah sati ahwalin, atas 3 keadaan. 1. Ada nafsu namanya nafsu ammarah. Wahya allati ta'muru bil ma'asi. Nafsu ammarah ini nafsu-nafsu yang mengajak, menyuruh kepada kemaksiatan. Fala tabruzu laha syahwatun. Tidak nampak atau muncul laha, baginya nafsu, syahwatun, suatu keinginan, illa sodatha, kecuali dia akan menangkapnya. Falam tasluk sabila rosyad, maka nafsu ammarah ini tidak akan menempuh jalan kebenaran. Walam tastadi nurus sadat, dan tidak mengambil cahaya daripada cahaya kebenaran. Kedua, ada namanya nafsu lawamah, yang di surat Al-Qiyamah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Wahya allati tarji'u bil malamah, yaitu nafsu yang kembali kepada pemilik nafsu, bil malamah, dengan mencelanya, ala sohibiha, kepada pemilik nafsu. In waqa'a, jika terjatuh itu pemilik nafsu, fi maksiatin, dengan maksiat. Bisa bikil qadha, dengan pendahuluan takdir, qadhanya Allah.
Wa tilka halatun hamidatun, itu keadaan terpuji. Kalau nafsu kita menyalahkan kita, mungkin kita pernah maksiat. Lalu dalam hati kita menyesal sambil menyalahkan, kenapa sih kok kamu maksiat? Kenapa kok kamu melakukan ini? Lah itu tandanya itu nafsu lawamah. Tapi kalau nafsu amaroh, itu nafsu yang membisiki kita, ayo maksiat, ayo maksiat. Ya, itu namanya nafsu amaroh. Dia nggak pernah baik. Karena yang diajak pasti kejelekan. Kalau nafsu lawamah, nafsunya menyalahkan kita. Kenapa maksiat, kamu kenapa dosa, dan sebagainya. Walaha akibatun jamilatun. Kalau kita punya nafsu lawamah, bagus. Karena akan memiliki akibat yang baik. Insya Allah Ta'ala. Naik lagi ke tingkatan lebih atas. Mutmainnah. Ya, nafsu yang ketiga. Mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Waya allati itma'annat lil iman. Yaitu nafsu yang tenang kepada keimanan. Walidikrillah. Ya, tenang kepada zikir. Walitasdiki biwa'dillah, dan tenang untuk mempercayai janji Allah. Waya alati sabatalah hal isma minallah, itulah yang tetap mendapat penjagaan dari Allah Ta'ala. Wasabaqo, dan telah mendahului lah bagi nafsu mutmainnah apa as-sa'adatu, kebahagiaan minhu dari Allah Ta'ala. Wadil abiyatu salah satu, maka 3 bait ini khosiyatuha, khasiatnya. Anna man kanat nafsu ghalibatan alaih, bahwa orang yang nafsunya mengalahkan dia. Wamtana'at minataubati, dan enggan menolak untuk bertaubat. Wa ajaza'an mukhalafatin nafsi, dan dia lemah untuk melawan nafsunya. Fal yaktubha yaumal jum'ati, maka silahkan menulis bait-baitnya ini pada hari Jumat. Ba'dal faraghi min sholatil jum'ati, setelah selesai sholat Jumat. Wal yamhuha bima'il wardi, lalu dilebur tulisannya dengan air mawar. Wa yasrabuhu, lalu meminumnya. Faida syaribahu, kalau dia minum itu air, istamarra jalisan, dia akan terus duduk mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Hatta yusalliyal asr wal maghrib, sampai sholat maghrib, sholat asar. Wa dzakiron lillah, dan dia berzikir kepada Allah Ta'ala, wa mukarriron, dan mengulang-ulang lihadihil abyati, kepada bait syair ini. Fa innahu la yufariqu hadal majlis, dan sesungguhnya tidak akan meninggalkan majlisnya illa waqad inqadat nafsuhu, kecuali nafsunya sudah tunduk kepadanya. Wa hasuna haluha, dan akan bagus baik keadaannya. Wa yuwafiquhu ilaihi, dan mencocokinya kepada dirinya, litaubati, untuk bertaubat insyaallah Ta'ala. Walamma lam ta'idin nafsu bin nasihati syekh, ketika nafsu tidak menerima nasihatnya dengan nasihat uban. Istafhaman nadim, mempertanyakan yang menadhamkan, yaitu Imam Busiri, amman yatakaffalu lahu, tentang orang yang menjamin untuk dirinya. Birod dijimahiha, dengan menolak kebandelannya nafsu. Jimah itu bandel, mokong, ngeyel. Bil mawa'idhis saniyah, dengan mau'idah yang mulia. Faqala man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi falatarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Manli, siapakah bagi diriku, birod dijimahin, untuk menolak kebandelannya nafsu, min ghawayatiha, dari kesesatannya. Kama yuraddu jimahul khail, sebagaimana ditolak kebandelannya seekor kuda, bilujumi, dengan kekang. Kuda kalau nggak ada tali kekangnya memberontak, lompat-lompat, jatuh kita. Fala tarum bil ma'asi, maka jangan kamu bermaksud kepada perbuatan maksiat. Kasro syahwatiha, dengan tujuan mematahkan syahwatnya nafsu. Inna ta'ama, ketahuilah bahwa makanan, yukawi syahwatan nahim, itulah yang membuat kuat
kepada syahwatnya yang serakah. Naim itu serakah. Wa nafsu katifli, nafsu itu ibarat anak kecil, anak bayi. Intuh milhu, jika kamu membiarkan anak bayi. Syabba ala, tumbuh besar, ala hubbir rodha, atas dasar mencintai menyusu. Kalau anak bayi tidak disapih, nyusu terus. Wa intaftimhu, tapi jika kamu fatim, jika kamu sapih, yan fatimi, dia akan tersapih, dia akan terlepas sendiri. Sudah tidak doyan lagi. Aiman yatakafalu, siapa yang bisa menjamin, menanggung, birodi jibili, bagiku, bisorfi kuwatin nasyiatin, dengan memalingkan kekuatan yang muncul, min dolalatin nafsi, dari kesesatan nafsu. Bil mawaidhi, dengan nasihat asaniyati yang mulia. Sorfan, dengan pemalingan, misla sorfi jimahil khail, seperti memalingkan bandelnya seekor kuda. Anil fayafi, ya, daripada fayafi, daripada padang rumput savana, ilal jadati, kepada kandangnya, bilijamiha, dengan kekangnya. Wal ghawaya bifathil ghain, ghawaya itu dibacanya ghainnya difathahkan. Wa fi hadzal baiti, maka di dalam bait ini isyaratun, sebagai isyarat, ila anna suluka, bahwasanya menempuh ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, la yatimu illa bi syaikhin arifin, itu tidak bisa sempurna kecuali dengan bimbingan seorang guru yang arif. Ila nafsi, mengetahui situasi kondisinya nafsu. Li'ana nafsa, karena namanya nafsu, rubbama, terkadang, tastahsinu, menganggap bagus, amron, kepada perkara, yakulul halaku fihi, yang ternyata kehancuran kita ada di perkara itu. Kita anggap bagus, ternyata kita rusak dari situ. Fasyekhul arif, maka syekh yang arif, katabibil mahir, ibarat dokter yang pintar. Fala tarju, maka jangan kamu harap, ayyuhal mukhatab, bitamkinin nafsi, dengan menetapnya nafsu, minal ma'asi, daripada maksiat, daf'a syahwatiha, dengan tujuan menolak syahwat. Jadi jangan mengira dengan kita membolehkan nafsu berbuat maksiat, itu tujuannya untuk meredakan nafsu, melegakan nafsu. Tidak. Li'annaha, karena sesungguhnya nafsu, idza ahabbatil ma'asiyah, apabila dia menyukai maksiat, qawiyat syahwatuha, maka kelamaan-kelamaan nafsu syahwatnya tambah kuat. Fa inna ta'am, karena sesungguhnya makanan, yazidu fi syahwatin, akan menambahkan syahwat, syadidi syahwati, orang yang kuat syahwatnya, ila ta'ami, kepada makanan. Fatamkinuhu, maka membolehkannya makanan minhu, dari orang, yazidu fi syahwati ilaih, itu malah menambahkan syahwatnya orang tersebut kepada makanan. Fa'inal ma'idata, karena namanya usus besar, tanfatihu, akan terbuka abadan, selamanya, lima yulqofiha, untuk apa yang dilemparkan ke dalamnya, minat ta'am, daripada makanan. Illa limani'in, kecuali kalau ada pencegahan. Wa kuwatuha, maka kekuatannya al-jadibah, yang menarik, la tazalu, senantiasa, wa inim talaat, meskipun penuh, lasima, terutama, ma'idatal haris, perut besar, usus besarnya orang serakah, ala ta'am, kepada makanan. Qaluhu an-nahim, maka lafat an-nahim bikasril ha. Walau muni al-haris, seandainya orang serakah dilarang, ala ta'ami, atas makanan, nafsihi, nafsunya, ani ta'ami, dari makanan, lam tanaat, pasti akan tercegah, akan menghentikan sendiri. Karena nafsu katifli, karena adanya nafsu itu seperti bayi, anak kecil. Arodi'i, yang disusui. Fi adamil malal, di dalam tiada kebosanannya. Bil istimror, dengan terus menerus, alal mu'tadat, atas sesuatu yang dibiasakan. Intadrukhu ala ma'tadahu minar rodok, jika kamu tinggalkan dia atas apa yang terbiasanya daripada menyusu, kaburo ala hubbihi, maka dia akan tumbuh besar
atas menyukai menyusu. Wa in tamna'u anhu, jika kamu melarang dari menyusu, ya imtana'ah, dia pun enggan, dia pun tidak mau. Walam yusir rotoliban, dan dia tidak akan terus-menerus meminta lahu kepada menyusu. Walam yatadoror, dan dia tidak akan bermasalah, tidak akan timbul problem minal fitomi, daripada disapi. Wasuila, dan ditanya ba'duhum, sebagian ulama, anil Islam, tentang Islam. Apa sih filosofi Islam itu? Faqala, Islam filosofinya adalah dzabhun nafsi, menyembelih nafsu, bisaifil mujahadah, dengan pedang mujahadah. Wa madal mukhalafah, wa mudal mukhalafah, dan dengan golok melawannya, mukhalafah, menentangnya. Wa faidatu hadil bait, hadhil abyad, dan faedah bait-bait syair ini, asalasa yang 3, annaman aksara tilawataha, siapapun yang memperbanyak membacanya, inda syuru'ihi, ketika dia memulai fi izalati mungkarin, di dalam menghilangkan kemungkaran, muftatihin tilawataha, mengawali pembacaannya, asyra marrat, 10 kali. Fa'innahu yarul haibah wal qabul, maka dia akan melihat kewibawaan dan penerimaan bil kamal, secara sempurna, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Wa qaluhu an-nafsu al-ula an yuqra'a mansubah, ya. Lafaz an-nafsu itu yang pertama dibacanya dengan keadaan nasab, bil atfi, karena mengatofkan alat ta'ami kepada lafaz ta'am. Liyakuna fi janibi inna, karena supaya menjadi di sisi lafaz inna, dakhilan, masuk alat ta'lil, atas makna alasan ta'lil. Wa yajuzu, dan boleh, an yuqra'a, untuk dibaca marfu'atan, keadaan dirofakkan, atfan, karena mengatofkan ala inna kepada lafaz inna. Wallahu a'lam bishawab.